Perintah saya adalah ambil apa saja yang bermanfaat di sungai itu. Jadi bukan makanan. Bukan makanan sebenarnya. Terus kalau makanan apa sih sunnah-sunnah yang dilakukan Rasul ketika 10 hari untuk mencapai Lailatul Qadar ini? Supaya saya itu bisa termasuk ke dalam kelompok pasukan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Dinhar dalam acara podcast Mutu TV spesial Ramadan. Terima kasih. I love you semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan perwakilan atau narasumber perwakilan dari level 5. Ya, yang pertama ada Ibu Imas. Dan yang kedua ada Bapak Firman Yusuf. Nah, selamat datang Ibu dan Bapak di podcast Mutu TV. Selamat datang juga. Welcome. Siap saya tanya-tanya? Insya Allah. Tapi nggak tegang. Semoga Allah memudahkan. Iya. Tapi kalau Bu Imas sama Pak Firman ini nggak tegang, kayaknya sudah terbiasa depan kamera gitu ya. Belum tahu ya. Belum tahu ya di dalamnya apa. Nggak tahu saya. Nah, level 5 ini kan terkenal dengan gedung baru gitu ya, gedung baru dan penggemblengan karakter. Nah, pasti guru-guru level 5 juga hebat-hebat gitu ya. Pilihan, orang-orang pilihan. Nah, sementara di bulan Ramadan ini, kita juga adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Ya, kalau ditanya, sungguh-sungguh nggak sih bulan Ramadan kali ini? Nah, mari kita tanyakan kepada narasumber kita, apa sih persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, ya, atau kesungguhannya untuk menghadapi bulan Ramadan ini tuh apa aja sih yang mereka lakukan gitu, langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh narasumber kita. Baik, mari kita tanyakan, boleh ke siapa dulu? Pak Firman aja dulu. Pak Firman dulu. Saya dulu ya. Bukannya ladies first? Masih deg-deg. Boleh Pak Firman dulu, silakan. Baik pemirsa Mutu TV yang saya hormati, Ramadan tentunya kita sudah hadir di hari yang kesekian ya, Kang Wahyu ya. Iya. Kalau boleh saya, ini ada sebuah cerita nih yang sangat menarik nih tentang kesungguhan ini dan apa kaitannya dengan Ramadan tahun ini ya, Kang Wahyu ya. Boleh ya? Boleh. Anak-anak itu senang cerita. Oke. Kira-kira saya berapa waktu ini? Ya, sekitar lah. Dikira-kira. Nanti biar tim kreatif yang menentukan waktunya. Baik. Kang Wahyu mungkin pernah mendengar seorang nama yang namanya Iskandar Zulkarnain. Ya, sudah. Pernah? Tahu? Ada di surat Al-Kahfi. Nah, pinter ternyata ya. Benar. Nah, Iskandar Zulkarnain ini adalah yang saya baca ini seorang raja yang soleh, kemudian juga seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan. Di Al-Kahfi itu disebutkan dari belahan timur sampai barat itu. Setengahnya dunia berarti. Luar biasa. Siapa sih sekarang yang punya pemimpin yang kekuasaannya dari timur sampai barat? Nggak ada. Putin juga nggak segede gitu sih. Ura, gitu kan? Ura. Nah, Iskandar Zulkarnain ini tentunya sebagai raja pasti kan punya pasukan. Betul. Ya, pasti punya pasukan. Nggak mungkin sebut raja kalau nggak punya pasukan. Tidak punya pengikut. Ikut lah. Yang kita ketahui misalnya Sunda Empire aja punya pengikut ya. Sunda Empire. Kalau expire mah basi. Empire maksudnya. Kalau saya, Expiry keluar.
Kalau saya sih mancing os aja gitu. Oh gitu. Saya ngelesnya. Supaya hidup gitu. Baik. Sunda Empire aja pengikut, apalagi Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, singkat cerita nih, supaya momennya dapat ya. Ketika saat itu, Raja Iskandar Zulkarnain dengan pasukannya akan melewati sebuah waktu, yaitu waktu malam. Dan diprediksikan akan melewati sebuah sungai saat itu. Iskandar Zulkarnain dan pasukannya. Ada sebuah perintah yang diberikan oleh Iskandar Zulkarnain itu, pasukan katanya, kamu nanti akan memasuki sebuah sungai. Perintah saya adalah ambil apa saja yang bermanfaat di sungai itu. Ambil apa saja yang bermanfaat di sungai itu, katanya gitu Pak. Pakai tangan kosong. Itu terserah mereka lah. Ya? Pokoknya ambil. Bahkan ada yang mengatakan apa saja yang diinjak di sana ambil. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Terus gimana? Ternyata disikapi oleh pasukannya ternyata berbeda-beda, Kang Wahyu. Berbeda-beda itu. Setelah sampai ke sungai itu, melewati sungai, kemudian misalnya di sudah lewati sungai lah ya, sudah lewati sungai, akhirnya raja tersebut meminta, wahai pasukan kemari. Sekarang saya mau tanya, apa yang kau dapatkan di sungai? Ditanya gitu. Jadi istilahnya di munakosah lah ya, diperiksa gitu. Diinterogasi dan sebagainya tuh. Nah akhirnya ada 3 kelompok di sana yang menginikan sebuah perintah dari Iskandar Zulkarnain itu gitu. Kelompok pertama, dia atau mereka tidak mengambil apa-apa ternyata. Terus gimana bilangnya? Tahu nggak alasannya? Alasannya mereka beranggapan kami sih sudah membawa barang, membawa peralatan dan sebagainya. Kalau misalnya dibawa lagi, ini akan memberatkan katanya. Memberatkan katanya. Jadi ternyata ya apa yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan apa yang dititah oleh rajanya. Satu itu. Kedua. Kelompok 2, ada yang mengambil ala kadarnya gitu. Yang penting saya atau kami mengambil sesuatu sesuai dengan perintah raja itu. Oh. Saka ieu nawe. Yang ada depan mata ambil aja lah, nggak usah ngejar yang jauh gitu ya. Gitu. Yang penting sudah menunaikan Perintah raja. Yang ketiga, nah dia mah sami'na wa ata'na gitu. Mengambil sebanyak-banyak yang ada di sungai itu dengan pemikiran ya, bisa untuk menjadi bekal dan sebagainya untuk masa yang akan datang. Jadi air, ikan, dan lain-lain semua diambil. Semuanya diambil, luar biasa. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Cerita ini sangat menarik. Mungkin Apa endingnya ini dari cerita ini? Penonton. Kurang semangat tim. Penonton. Kelas 5 nih ura-ura terus. Jangan sampai saya bicara mereka megang HP, jadi gak kedengeran pesannya. Ya anak-anak perhatikan ya, jangan main HP ya di rumah. Ya, boleh? Lanjutkan. Endingnya ya Kang Wahyu, kalau ditarik dari ke Ramadan ini ternyata kesungguhan itu sesuatu yang diperlukan. Yang diperlukan. Boleh saya menggunakan sebuah hadis dari Boleh atuh. Harus. Sangat boleh. dalam kitab Fathul Bari karya Imam dilarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu syarah Bukhari ya. Saya dapatkan buku itu di sebuah toko sebanyak 54 jilid ya tuh. Lumayan lah kalau misalnya Segini lah ya. Bab Ramadan ini ada di bab buku jilid 1 tentang bab iman. Ada hadis ke-35, 36, 37, 38.
35 itu adalah tentang man yakumu lailatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang ke-36 justru tidak beruntuyan atau tidak apa? Pak itu ya, tidak berurut ya. Urut. Langsung ke Ramadan. Ada satu di situ adalah tentang jihad di situ tetap wahyu. Jihad itu kan maknanya emang ketika saat itu kan Ramadan juga jihad perang itu terjadi. Perang Badar. Kemudian abad selanjutnya ketika misalnya Tariq bin Ziyad ya itu melakukan Andalusia, itu pun Ramadan, jihad. Tapi Kemerdekaan Indonesia juga terjadi ketika bulan Ramadan. sepertinya tim RNI juga kan mempost Kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan. kira cocok dengan materi ini kan. Itu ya. Nah, hadis yang ke-3738 baru di situ man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma Ramadan kemudian dengan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang hadis yang ke-38-nya baru man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu ya, Bu Mas ya. Mungkin Bu Mas lebih hafal mungkin tentang hadis Bukhari itu. Jadi man koma dulu, mendirikan bulan Ramadan dulu hadisnya itu, baru setelah itu barang siapa yang saum. Jadi barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, lalu hari hadis selanjutnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ingat Pak Adit yang hadis 35 itu man yakumu lailatal qadri. Jadi di situ Imam Bukhari menyusun hadis itu ada sebuah brand besar di situ. Sehingga orang tertarik menyelenggarakan Ramadan atau melaksanakan Ramadan itu apa gitu. Di 35 di dahulu di 35 adalah ada Lailatul Qadar di sana. Itu adalah nilai yang paling besar di bulan Ramadan. Maka didahulukan itu supaya orang mengejar ke sana dengan sungguh-sungguh gitu. Berhubungan dengan kelompok pasukan yang ketiga tadi, yang mengambil semua persediaan, mau butuh nggak butuh pokoknya ambil ya. Maka tadi boleh saya simpulkan kelompok 3 itu berhubungan dengan Ramadan adalah beruntunglah menjadi kelompok yang ketiga. Kelompok 3 itu adalah dia dengan bersungguh-sungguh itu ya menyiapkan waktu, pikirannya dan sebagainya. Apalagi sekarang akan mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu Rasul itu mengencangkan ikat pinggang dan sebagainya untuk beribadah terus mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sungguh-sungguh dan sebagainya. Tentunya disertai dengan ikhlas. Dia sami'na wa ata'na dengan perintah Ramadan itu. Maka dia akan dapatkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ujungnya itu. Nah, saya nih pengen nih 10 hari Ramadan terakhir ini, saya tuh pengen kayak Rasul tadi mengencangkan lebih intens lagi ibadahnya. Apa sih sunnah-sunnah yang dilakukan Rasul ketika 10 hari untuk mencapai Lailatul Qadar ini? Supaya saya itu bisa termasuk ke dalam kelompok pasukan yang ketiga. Nah, Kayak gini Pak Firman, seperti gimana, Mas? ada taraweh ya. Awal-awal penuh masjid. Pertengahan sudah mulai berkurang saf. Akhir-akhir paling 2 saf. Jadi taraweh itu bisa singkatan tarasaware. Gitu mungkin berkaitan dengan fenomena di Indonesia, Bu Imas, itu kalau 10 hari sampai H-2 Lebaran, itu biasanya ramenya di alun-alun Bandung. Nah. Di Pasar Baru, di Jogja Kepatihan gitu. Nah, ini saya nih pengen nih jadi kelompok yang ketiga tadi, gimana nih? Apa sunah-sunah yang harus saya lakukan? Mau tahu atau mau tahu aja atau tahu banget? Tahu banget lah pokoknya mah. Penonton mau tahu banget nggak? Mau tuh. Maaf mau kolak? Belum atuh. Boleh gimana dong Ustadz Firman dan Bu Imas nih? Jadi begini, sunah-sunahnya. Nah, Bu Imas enggak, Bu Imas? Kok jadi Bu Imas? Oh, mungkin mau menyambung dari pembahasan Pak Firman tadi. Tadi bagaimana tadi pertanyaannya? Ya sunah-sunah apa gitu yang bisa saya teh pengen lebih intens lagi di 10 Sebenarnya terakhir kembali ini. pada jati diri sendiri niat kita. Ya tujuannya untuk itu merdeka meraih derajat takwa itu dari dalam hati. Dalam hati ya. Kumaha itu orang teh hayang ibadah nu full teh kembali kepada diri sendiri. Iya, saya tuh suka tergoda. Nah, gitu. Nah,
Lanjut Bu Mas. Lanjut. Pak Firman mau nyerah deh. Oke. Boleh menyambung dari pembahasan Pak Firman tadi. Kalau kita bicara mengenai bulan Ramadan, di bulan Ramadan sering kita mendengar kata tajil. Bahkan di lingkungan keluarga kita sering mengatakan tajilnya mana? Yang Di saya tahu masyarakat? yang saya tahu takjil itu pokoknya mau buka puasa harus ada takjil. Nah, ini yang salah kaprah ya. Saya luruskan sekarang. Gitu? Di lingkungan masyarakat nih, mereka berasumsi nih, tajil itu adalah makanan. Kurma, kolak, bala-bala, seblak dan lain sebagainya lah. Yang sebenarnya nih, seperti banyak orang yang mengatakan, yang di media radio, televisi, atau di warung-warung, di kafe, restoran ya, maka ada tulisan menyediakan takjil gratis. Kan saya juga suka bagi-bagi takjil kepada geng goes, bagi-bagi takjil. Dari mama sendiri yang di rumah, aduh belum punya takjil nih. Tajilnya naon tadi? Ini yang salah kaprah. Apa sebenarnya harus diperbaiki bahasanya? Ya? Takjil apa sih artinya? Nah, makanya sekarang kita harus tahu dulu. Ini menurut ilmu bahasa Arab, mohon maaf ya dari yang ahli bahasa Arab, koreksi. Kalau saya mah ahli bahasa ini Rusia. Udah. Mau sapa dulu, ngararantuk ya. Apa kabar level 5? Alhamdulillah, luar biasa. Ayo semangat dong, tong ngararantuk. Hurra. Ngantuk gini mah jangan dikasih semangat gitu, jangan. Kasih bala-bala. Cereng hari. Kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan saja. Jadi asumsi kita mengenai takjil itu bukan makanan. Kita harus tahu. Menurut ahli bahasa Arab itu takjil dari asal kata dari kata dasar bahasa Arab ya. Ajala yu'ajilu takjilan. Betul nggak Pak Haji? Yang dari pesantren mungkin ya. Yang artinya menyegera atau mempercepat. Jadi kalau berasumsi takjilnya mana? Bala-bala, seblak, kolak, campur ya. Itu tak, jadi kata-katanya jangan saya nggak punya takjil nih. Belum beli takjil, namun belum beli takjil. Jadi takjil itu bukan makanan. Yang sementara asumsi masyarakat itu di lingkungan kita, di rumah kita, di luar, bahwa mereka beranggapan takjil itu adalah makanan. Tapi dalam pengertian bahasa Arab, ya Pak Haji, dari pesantren, ajala yu'ajilu takjilan, ya artinya menyegera atau mempercepat. Jadi bukan makanan. Bukan makanan sebenarnya. Terus kalau makanan buka puasa disebutnya Jadi takjil nate, jadi menyegeranya dengan bala-bala, campur, seblak, begitu, korma. Jadi jangan disebutkan, oh iya tajil, kan gitu. Oh iya tajilnya bala-bala, bukan begitu. salah. Tapi yang betul itu, hey, hayu takjil. Tajil artinya hayu kita Jadi menyegera. kalau begitu tajil itu bukan kata benda ya, Mas ya. Tapi kata seruan. Kata kerja mungkin. Seruan. Jadi kita harus tahu dulu mangga dari amalan Ramadan. Selain di amalan Ramadan ada sunnah puasa ya. Ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan, semua umat Islam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah surat Al-Baqarah ayat 183, yang di dalamnya ketika kita menjalankan ibadah puasa ada sunnah-sunnah puasa. Apa itu sunnah-sunnah puasa? Yaitu pekerjaan atau pekerjaan atau perbuatan yang dianjurkan yang bisa menambah pahala puasa. Seperti, mau tahu? Nah ini pertanyaan saya ini. Yang tadi. Seperti ya. Apa aja nih? Sunnah puasa itu seperti mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ya, makan sahurnya pas lagi adan gitu. Bukan begitu, mendekati subuh sebelum imsak tapi ya. Tapi kalau misalkan Pak Wahyu pengen makan sahurnya jam 2, jam 1 boleh tidak? Ya boleh, orang waktunya makan itu. Tapi itu tidak sunnah. Tidak mengikuti sunnah. Kalau sunnah itu mengakhirkan, jadi mendekati waktu subuh. Oh berarti beruntung atuh Bu yang suka bangun jam 4 kesiangan itu. Tapi entong waktu adan belewak, entong udah selesai itu habis. Jadi jam 4 itu dia bangun, masak 15 menit, makan 15 menit. Iya, gitu. Oh gitu, itu sunnah mengakhirkan makan. Mengakhirkan makan sahur.
makan sahur tengah malam misalkan, aduh susah tidur nih, saya mau jam 1 jam 2 masih belum tidur, sahur heula. Boleh aja. Cuman kesananya pas adzan subuh geus lapar deui yeuh. Oh iya. Nah, pas waktunya subuh, bangun subuh udah lapar lagi karena makan sahurnya terlalu malam. Jadi disunahkan untuk diakhirkan. Kemudian menyegerakan berbuka nih. Berkaitan dengan tajil tadi. Sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. Jadi udah adzan maghrib sudah waktunya berbuka, jangan menyegerakan berbuka, adzan duhur berbuka dan menyegerakan lain eta. Menyegerakan berbuka kalau sudah tiba waktunya. Soalnya sama, Bu. Saya tuh suka bingung. Zuhur sama maghrib itu azannya sama. Waktu nanu beda. Oh iya. Ya? Kalau misalkan maghribnya disegerakan itu, jadi ketika sudah azan, Bu ya. Jangan, ayo harus disegerakan. Jam 5 udah buka. Kan enggak disegerakan. Ulah segera teuing. Eta mah segerana. Disegerakan dalam garis bawah kalau sudah waktunya berbuka gitu. Ya. Nah, jadi mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Kalau misalkan seperti pertanyaan anak-anak di kelas, Ibu kalau saya masih belum lapar, belum mau berbuka, boleh enggak? Boleh enggak? Menurut Pak Wahyu? Kalau tidak akan mau buka dulu, boleh enggak? Boleh aja sih. Boleh aja, tetapi tidak nyunahnya. Ya, sunnah nama menyegerakan. Tidak nyunah juga sama tidak maknya sih teu kabita gitu. Maksudnya gini, enggak makan, nu penting mah dibatalan heula gitu. Oh, saya suka gitu kalau saya. Misalkan ini lagi di jalan, permen aja dulu, ya enggak apa-apa. Nu penting entong udah ada minum enggak, makanan kecil enggak, diem aja. Mau puasa sampai nanti pas pulang taraweh baru makan minum. Mungkin dia biasa di Eropa. Mungkin ya. Di Eropa jam 10 malam ya? gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja berbuka mau jam berapapun, cuman tidak mengikuti sunnah Rasul. Dalam sunnah puasa kan menyegerakan berbuka. Tapi jarang ya orang yang menanti-nantikan ya. Jarang. Dan emang dari mana-mana kalau berbuka itu komo adzan maghrib selalu ditunggunya. Selalu. Jadi idaman kan? Dan maghrib itu jadi idaman. Pokoknya mah beda suasana. Lewat lebaran adzan maghrib dicuekeun. Nah gitu ya. Beda suasananya. Nah jadi segerakanlah berbuka pada saatnya berbuka. Jangan siang-siang berbuka karena ada kata menyegerakan, salah juga. Kemudian berdoalah sebelum berbuka. Sunnah puasa itu berdoalah sebelum berbuka. Apa doanya coba? Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Kemudian berdoa, makanlah dengan yang manis-manis dulu Pak Wahyu. Seperti saya. Itu manis. Sunnah, ya. Ya. Terus? Ya terus apa? Jadi ini berkaitan dengan berbukalah dengan yang manis-manis, yaitu dengan tajil itu, ya. Jadi berbuka itu dengan yang manis-manis itu yang menyegerakan. Jadi entong sebaiknya jangan dulu makan. Kamu langsung ngebaso nulada mah ya. Dan siap lambung. Siap. Kenapa Rasulullah menyuruh kita ketika berbuka dengan yang manis-manis? Karena usus kita dalam pagi keadaan kosong. Kalau diisi dengan yang pedas-pedas langsung seblak baso lada ya. Nanti bisa kaget ususnya, error seperti itu. Tapi kita tuh beruntung loh hidup di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jadi ketika momen Ramadan ini itu enak gitu, suasananya tuh sangat bener-bener dirindukan gitu. Karena kan setiap sore kita harus mencari makanan gitu kan. Tiap mau lebaran ke pasar baru gitu kan. Tiap malam kita ke masjid, apalagi anak-anak teh harus ada air mancur, petasan gitu kan. Itu tuh sebetulnya hal-hal yang remeh tapi memang benar-benar dirindukan gitu. Dugaan kita atau pemikiran kita, pengertian kita bahwa tajil itu bukan makanan. Itu sesuai dengan tema yang sekarang disajikan. Tajil itu bukan makanan, tapi menyegerakan. Seruan. Jadi kata seruan. Kata ajakan untuk menyegerakan. Ya, ajakan. Jadi jangan berasumsi lagi. Ayo kita cari tajil, ya. Jadi ibaratnya begini, tajil itu ibaratnya seperti artis terkenal. Kalau pada sebelum maghrib banyak orang mencarinya, ya.
banyak orang yang mencarinya, dan tajil itu berada di mana-mana, baik yang dijual maupun yang digratiskan gitu ya. Nah, jadi jangan berasumsi lagi kalau tajil itu makanan. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah bahasa kita. Kalau misalkan Pak Wahyu, "Ayo kita tajil dulu," betul itu. Tajil dulu di masjid suka ada makanan, itu betul. Makanya, tapi kalau mengatakan, mau bikin tajil dulu apanya buat buka puasa belum bikin tajil, itu yang salah itu ya. Itulah pentingnya belajar bahasa. Oke, dari Pak Firman. Baik, sesuai dengan tadi katakan bahwa takjil itu adalah menyegerakan dengan cepat. Di awal di pengantar tadi bahwa kesungguhan di bulan Ramadan itu emang harus kita mempercepat. Bukan hanya kita berbuka saja, tapi mempercepat bagaimana kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dibarengi, apalagi sekarang ini pesan terakhir juga, bahwa 10 hari terakhir itu ada waktu-waktu yang spesial bagi orang-orang yang beriman untuk segera juga mempercepat juga untuk supaya kita bergeser sedikit lah untuk menyediakan waktu kita untuk 10 hari terakhir itu, supaya kita mendapatkan sekali lagi malam Lailatul Qadar tentunya. Itu pesan besar ya yang harus kita dapatkan. Dan tentunya sekali lagi pesan terakhir, ini kata terakhir saya, tetap kita harus istiqomah. Kang Wahyu dan kru semuanya, Bapak Ibu semuanya, hadirin dimanapun berada, istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Oke, terima kasih pemirsa Mutu TV yang sudah menyimak. Semoga kita menjadi orang-orang yang unggul di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan kita bisa mencapai kemenangan Idul Fitri nanti dengan penuh kemenangan karena kita sudah memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Derajat takwa. Dan meraih derajat takwa merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.